Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khusara. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nawiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM beserta pengurus Masjid Jami Nurus Salam yang saya muliakan, para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mubarakah ini kita sama-sama diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat wal afiyah. Nikmat kita bisa beribadah bersama-sama di masjid yang mulia, melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan salat sunat tarawih malam yang ke-17. Semoga sampai akhir Ramadan kita senantiasa diberikan kemampuan, kekuatan untuk istiqomah menghidupkan amalan Ramadan hingga kita senantiasa selalu memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita senantiasa selalu memperbanyak sholawat kepada beliau. Karena sesungguhnya orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW memperoleh rahmatnya Allah, memperoleh kebaikan dari Allah, memperoleh rahmat, memperoleh ampunan, memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking begitu salawat pentingnya, maka menjadikan syarat sebagai rukun di dalam salat kita. Di dalam tasyahud kita wajib membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitupun syarat sebagai khatib, akan sah khatibnya ketika dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad. Begitupun doa akan diangkat, doa akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermunajat kepada Allah, diiringi baik di saat muqaddimah ataupun di akhir kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Begitupun dalam majelis ilmu, majelis ta'lim, ketika kita membaca salawat, maka majelis ta'lim yang memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tidak terasa alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampaikan hari ini di hari yang ke-16 malam ke-17. Ya alhamdulillah, ini Masjid Jami Nurus Salam masih stabil, masih banyak jamaahnya. Ya, ini kurang lebih ada sekitar 800 ya. Alhamdulillah, sampai keluar-luar. Sampai saking banyaknya sendal nggak bisa masuk. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya salat tarawih itu satu paket dengan saum. Dalam Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa iman dan mengharapkan ridhonya Allah, Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Di situ ada wawu atuf. Masih nyambung hadisnya. Wa man qoma, dan barang siapa yang salat tarawih.
imanan wa ihtisaban, iman dan mengharapkan ridhonya Allah, ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Salat tarawih juga sama, pahalanya Allah akan ampunkan dosa yang telah lalu. Makanya saking semangatnya ya jamaah pengen sholat tarawih istiqomah, sampai ada ibu-ibu jam 6:30 makenahnya udah ditaruh di masjid. Orangnya belum datang hadir. Allahu Akbar. Ya mending kalau ibu-ibu masih pantas juga ya pakai busana muslim walaupun makenahnya udah duluan. Yang nggak pantas bapak-bapak kopiahnya udah duluan. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan ini adalah ajang silaturahim. Dengan kita sama-sama tarawih, ketemu dengan keluarga, saudara, tetangga, sanak famili, masya Allah. Tarawih itu jemaah rahimakumullah, maknanya secara lugah itu artinya ya santai Pak. Jadi sholat santai. Jadi nggak usah buru-buru pengen pulang. Insya Allah saya nih sholat tarawih mimpin sampai jam 10:30. Saya yakin satu-satu pada pulang nanti. Tapi memang di mana-mana kalau saya tanya jamaah, ibu bapak sholat tarawih pengen cepet apa lama? Cepat. Semalam saya ceramah di Jatimulia hadirin 23 rakaat. Udah dikasih tahu sama pengurus, Tad, jangan lama-lama, cepetin Tad. Oke. Ya saya bilang oke. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tarawih maknanya santai. Dan ini subhanallah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu keterangan kitab Durratun Nasihin, malam ke-17 Allah berikan pahala sebagaimana pahalanya Allah berikan kepada para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa nih. Tambah kesono pahalanya tambah banyak. Cuman sayang 1000 sayang. 10 awal Ramadan masjid musola rame. 10 pertengahan Ramadan yang rame mall, tempat perbelanjaan. 10 akhir Ramadan yang ramai adalah terminal hadirin. Iya kan? Mestinya jamaah rahimakumullah, kita tarawih ini kan hanya di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan nggak ada tarawih. Allahu Akbar. Itu mah kadang-kadang tarawih awal doang sama penutup. Awal sama akhir datang. Tengah-tengahnya kosong. Ya, cuman mohon maaf juga nih kepada pengurus, kalau ada jamaah baru jangan disindir. Nggak pernah nih jamaah datang ke masjid, giliran dia datang hujan gede. Wah, hujan gede banget, lu datang sih. Ya Allah Akbar, mestinya kita syukur, kita senang ada wajah baru, ada orang baru datang ke rumah Allah. Ini sahabat kita yang perlu kita rangkul, yang belum datang ke masjid, yang belum demen ke masjid, ajak tuh saudara kita. Ini masjid hadirin jemaah rahimakumullah, mohon maaf, ini tempat membuka pintu berkah dari Allah. Kalau kita pengen rezekinya lancar, ibu bapak kan pengen rezekinya lancar, pengen ya. Ibu-ibu pengen gak berasnya awet, jangan masak. Ya, ibu-ibu, masya Allah, ini Ramadan yang paling banyak pahalanya ibu-ibu. Iya, ibu-ibu paling banyak pahalanya. Udah jam 5 udah repot, jam 4 udah mulai masak. Allahu Akbar. Ini pahalanya berlipat ganda. Bapak, mohon maaf ya, mohon maaf ini mah. Kalau memang bapak rezekinya ada Pak, tambahin uang belanjanya. Iya, istri nih yang biasa 100.000 tambah 150. Kalau saya nggak sayang-sayang, kadang ada rezeki saya kasih 1 juta hadirin 1 hari. Cuma saya tulis buat 2 minggu. Sama juga. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam-malam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Pertama kali turun Al-Quran di Gua Hiro hadirin. Itu waktu kami berangkat ibadah haji, Ustaz. Itu kami beserta rombongan ke Gua Hiro. Masya Allah, perjalanan kurang lebih 2 jam hadirin, naik ke atas gunung. Bisa bayangin Nabi berhari-hari ada di Gua Hiro. Siti Khadijah mengirimkan makanan kepada beliau. Dengan penuh perjuangan Nabi berkhulwat, menyendiri berharap wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, memikirkan bagaimana
umatnya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Nabi mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam, menerima wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ibu bapak, insya Allah ini Al-Alaq pada hafal semuanya. Jangankan surah Al-Alaq, subhanallah, Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Muluk pada di luar kepala semuanya. Iya, nggak masuk-masuk. Susah banget masuknya. Apalagi udah usia 70 tahun. Masya Allah, hafalan pada hilang. Hadirin, hati-hati. Kata Imam Syafi'i, yang punya hafalan di murojaah. Dan kunci orang punya hafalan Al-Quran ada di hatinya, dijaga jangan lihat maksiat. Kalau kita lihat maksiat, jangankan sengaja, nggak sengaja bisa ngurangin pahala, bisa mengurangi daripada hafalan juga. Imam Syafi'i ketika lewat jalan jamur rahimakumullah, nggak nyangka, nggak sengaja ngelihat ada wanita terbuka itu betisnya kena angin, tersingkap itu betisnya. Imam Syafi'i ngelihat betisnya wanita tadi tanpa niat, nggak sengaja, kelihatan oleh Imam Syafi'i. Pulang-pulang subhanallah, sepertiga hafalannya hilang. Hadirin, melihat betis nggak disengaja. Lah kita kadang kala pantesan hafalannya pada hilang hadirin, karena emang nggak ada hafalan. Hafalannya pada hilang jamaah rahimakumullah, bisa jadi disebabkan kita melihat aurat. Bahkan penyebab ada amalan ibadah saum yang dia tidak memperoleh pahala puasa. Yang pertama adalah kadzib, bohong. Di bulan Ramadan nggak boleh bohong. Ini belajar di bulan Ramadan, bulan training umat Islam. Selesai Ramadan sama juga nggak boleh bohong. Jadi nanti kalau ibu lagi nyuci, nemu duit 750.000 di kantong bapaknya. Mohon maaf, jangan sampai ada dusta di antara kita. Langsung besok dikasih tahu kalau nemu duit, Papa, saya nemu duit 750.000. Insya Allah kalau ibu jujur bu, mesti bakal dikasih 2,5. Yakin. Bapak juga sama, kalau dapat THR, mohon maaf, jangan ada dusta di antara kita. Dapat THR 2 juta, kasih tahu, Mama ini THR 2 juta. Jangan dikasih 1,5 juta, yang 1 jutanya masukin ke kopiah hadirin. Dan kopiahnya ditaruh tuh di meja. Allahu Akbar. Istri ngeliat tuh, romanya kopiahnya ada tebal-tebal di samping hadirin. Giliran dibuka, Masya Allah ada 500.000. Ya, maka kata istri, Alhamdulillah ini nemu duit. Ini rezeki, orang katanya papa nggak punya duit. Jadi jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan kita nggak boleh bohong, nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh itu yang namanya mengadu domba, nggak boleh sumpah palsu. Di antaranya wanadhuru bisyahwat, melihat syahwat, supaya kita meningkat. Jangan sampai saumnya saum awam, tapi meningkat saum khawas, puasa khusus, yang insya Allah manfaatnya orang yang puasa, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah sekarang dan yang akan datang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa yang telah lalu. Maka insya Allah begitupun kita kembali selesai Ramadan, Idul Fitri. Id artinya adalah kembali fitrah dalam keadaan bersih. Kayaumi waladathu ummu, bersih bagaikan tidak punya dosa dan noda. Itulah manfaat kita puasa. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Karena yang namanya ceramah ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah lebih cepat itu bagus, nggak usah bertele-tele. Karena ke Jakarta beli burung pelatuk, kalau lama-lama takut jamaahnya pada ngantuk. Burung pelatuk doyan ular, kalau jamaahnya takut khawatir pada ngiler. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.